Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sehat, sejahtera, bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang halal thayyibah, ilmu yang berkah barokah, dan pada akhirnya nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat yang dirahmati Allah, perlu untuk kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya jiwa manusia itu menyukai hal-hal yang buruk, yaitu hal-hal yang menyelisih perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Al-Quran Surat Yusuf ayat 53. Jika demikian keadaannya, tentunya kebenaran adalah sesuatu yang teramat berharga dan sangat berat bagi jiwa manusia. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus nabinya dengan membawa agama yang penuh dengan kemudahan, dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Keberhasilan Rasulullah SAW di dalam menyampaikan kebenaran kepada manusia pastilah mempunyai rahasia yang agung dan patut kita pelajari. Sahabat yang dirahmati Allah, bahwa dakwah membutuhkan kelembutan. Kebenaran yang pada asalnya susah untuk diterima oleh jiwa ketika disampaikan dengan cara yang buruk, yang kasar, tentunya justru akan membuat orang semakin lari dari kebenaran. Oleh karena itulah, dakwah pada dasarnya harus disampaikan dengan cara lemah lembut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah kelembutan itu pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah kelemah lembutan itu tercabut dari sesuatu, kecuali akan membuatnya menjadi jelek. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mauidhah hasanah atau pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. Sahabat yang dirahmati Allah, faidah berlemah lembut di dalam dakwah. Berlemah lembut di dalam berdakwah mempunyai banyak sekali faidah. Salah satunya diantaranya adalah dapat menyadarkan orang-orang yang telah terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan,
tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Surat Al-Fussilat ayat 34. Sahabat yang dirahmati Allah, contoh dari sikap lemah lembut Rasulullah dalam berdakwah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sosok teladan bagi kita dalam hal akhlak dan perilaku. Alangkah indahnya kisah beliau ketika menasihati seseorang yang hendak berbuat kemaksiatan. Kisah ini diturunkan oleh sahabat beliau, Abu Umamah. Beliau bercerita, sesungguhnya ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina." Lalu ada sekelompok orang yang mendatangi dan menegurnya. "Diam, diam." Lalu beliau bersabda kepada para sahabat beliau, "Dekatkan ia kepadaku." Lalu ia pun mendekati beliau. Setelah ia duduk, beliau bertanya, "Apakah kamu senang apabila ada orang menzinai ibumu?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan aku tebusan bagimu." Beliau bersabda, "Manusia pun tidak senang apabila ada orang menzinai ibunya." Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu senang apabila ada orang menzinai putrimu?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan aku tebusan bagimu." Beliau bersabda, "Manusia pun tidak senang apabila ada orang menzinai putrinya." Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu senang apabila ada orang menzinai saudaramu?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan aku tebusan bagimu." Beliau bersabda, "Manusia pun tidak senang apabila ada orang menzinai saudarinya." Lalu beliau meletakkan tangannya kepada pemuda tadi sambil berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Setelah peristiwa itu, pemuda tadi tidak berpikir untuk berbuat zina lagi. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang dirahmati Allah, yang patut kita perhatikan adalah hendaklah bagi orang yang berdakwah meluruskan niat untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu dengan mengharap pahala dari Allah dan bermaksud untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain, serta agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dakwah kita itu bertujuan agar orang lain masuk ke organisasi kita dan tidak ke organisasi yang lain, masuk ke partai tertentu dan tidak ke partai yang lain, ataupun tujuan duniawi lainnya. Apabila kita sudah berusaha di dalam berdakwah ikhlas kepada Allah semata, namun orang yang kita dakwai belum atau tidak menerima dakwah kita, janganlah terburu-buru untuk memvonis bahwa orang yang kita dakwai tersebut telah menolak kebenaran. Namun hendaknya kita selalu melakukan introspeksi diri. Mungkin cara kita salah, atau mungkin kita tidak sanggup untuk menjelaskan dengan detail secara gamblang, atau mungkin faktor-faktor yang lain. Akhirnya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, dan kita juga berdoa kepada Allah agar berkenan untuk memperbaiki
keadaan kaum muslimin serta membukakan hati-hati mereka untuk menerima kebenaran. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan yang sekilas berguna. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.